Akun boleh saja kalian take down agar mampu mengalahkan Widya, ya kan? Akun-akun kalian boleh saja men-take down yang namanya akun-akun Widya. Oh, rupanya di sini saja dari komen-komenan dia, postingannya dia, ya orang ini. Mudah-mudahan akun ini bisa mengalahi Widya. Kalau yang namanya akun bisa aja kalah dengan cara apapun asalkan ada uang, bisa bayar orang untuk men-take down-nya. Tapi otak itu nggak ada yang mampu orang mengalahinya. Pola pikir orang itu udah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan seseorang itu udah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara kekalahan dan kemenangan, ya hanya Allah yang atur. Paham ya? Jadi seorang Widya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik pengacara. Ya, paham? Porsi daya pikir manusia itu udah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tengkorak kepalanya masing-masing. Ya, boleh kalian lewat di beranda akunnya, ya bisa ngalahin Widya, no problem. Ya, apa yang Widya takutkan? Berawal dari nol seperti isi bensin, itu aja tak masalah, ya kan? Apa yang bisa kamu kalahkan dari Widya? Saya tanya. Ya kan? Karena pola pikir kita, manusia di dunia ini, sudah diberikan porsinya masing-masing sama Allah. Ada orang-orang yang menyesatkan, ada pula orang menyembunyikan kebohongan, ada pula diturunkan sama Allah itu orang yang akan mengungkap kebenarannya. Ya, orang mengungkap kebenaran itu pasti banyak musuhnya, ya, apalagi di kalangan orang-orang pecinta narkoba. Itu satu, pasti takut bro. Jenderal pun takut, ya. Apabila misalkan jenderal itu menyimpan barang-barang tersebut misalnya, itu ya kan. Nah, saya tanya, apa yang kamu takuti dari Widya? Saya tanya sekali lagi, apa yang kalian takuti dari Widya? Itulah akun-akun orang-orang yang seperti ini ya. Dari sini aja kita tahu, paham. Akun-akun palsu, kru-krunya orang yang setiap saat bicara tentang Widya, ya kan? Sekali-kali adu argumen tentang ayat-ayat Al-Quran dong, ya. Dalam surat Yasin, kalau memang Anda, contoh kecil, di dalam surat Yasin tersebut, apabila Anda berjanji kepada Allah, maka akan Allah menaikkan derajat seseorang melalui janjinya. Apabila ada seseorang yang ingkar akan janjinya itu, maka Allah akan memusnahkan. Suatu saat akan musnah. Pembohong tidak akan bisa naik derajat dulu, yang ada turun derajatnya suatu saat. Saya ingatkan kembali kalian. Seorang pembohong menutupi kebohongan tersebut, tidak akan bisa kalian mengalahkan yang namanya Allah. Suatu saat akan terbongkar. Apa bedanya saya sama kalian? Ritual sholat kita aja, lillazi fatara samawati wal ard, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah kembali ke tanah. Derajat kita sama di mata Tuhan. Derajat kita sama di mata Tuhan. Ya. Saya heran sama orang yang sok-sok bikin caption bilang semoga Widya banyak tobatnya. Sementara orang-orang yang bayaran-bayaran, pengacara-pengacara yang membeli orang-orang agar menjadi peranan seorang Linda. Ya kan, Linda yang asli masih berkeliaran. Tetap ke mall,
tetap pergi kemana-mana. Ya kan? Itu Linda yang asli. Sebersih-bersihnya orang membersihkan tatonya, tidak akan semulus itu. Ya kan? Inti dari permasalahan ini, carilah seorang aktor dalam pemilihan Pina dan Eki. Itu aja. Berawal dari mana? Saksi-saksi tersebut dibeli. Pembelian atas kebohongan akan menjadi murka ketika Allah akan menunjukkan kebenaran tersebut. Jadi jangan ajarkan saya tentang hijab. Ya, lebih baik hijabin dulu kebohongan, menutupi kebohongan berdasarkan uang. Akan lebih berharga seseorang meskipun direndah-rendahkan, seorang yang bersekolah tinggi mengangkat kebenaran. Itu satu. Kebenaran akan terkuak berdasarkan bantuan dari Sang Maha Pencipta. Di antara kita tidak ada bedanya di mata Tuhan. Tulang belulang tetap Adam. Ya kan? Ruh kita tetap cahaya. Kecuali kalian itu tercipta dari tanah sengketa, mungkin bisa jadi. Makanya ya, seorang Widyah itu di mata kalian itu kayaknya membuat geram, bilang menebar hoax. Apa intinya? Mereka bilang diawali karena saya bongkar bahwa aktor dari geng-geng ini tersebut, pembelian yang namanya BAP, orang-orang yang dekat dengan Vina dan Eki. Ya, ini belum seberapa saya bicara. Tunggu aja konten-konten saya berikutnya. Belum seberapa ini. Ya, ini belum seberapa. Kalau kalian bilang di belakang saya ada backingan, itu backingan saya. Kedua, kiri dan kanan saya hanya malaikat. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhanku, yaitu Raja manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi dari sini aja menilai seseorang itu tahu. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebesar-besarnya raja pembohong, raja sihir kalian, tidak akan mampu kalian mengalahkan raja saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya miliknya, bukan milik siapa-siapa. Kita tercipta dari tanah yang sama. Kembali ke tanah. Manusia ini diciptakan dari tanah, bukan dari berlian. Paham? Setinggi-tingginya kalian belajar hukum, tapi tidak akan mampu kalian membeli orang-orang buat saksi, orang-orang yang dari ciptaan yang maha kuasa untuk mengangkat kebenarannya. Ya kan? Kalau bisa, mereka ketemu dong sama Widya, supaya Widya dibungkam pakai uang. Widya tidak akan tergiur. Lebih baik Widya mati tanpa uang haram yang saya telan masuk ke tubuh saya ini. Ya. Jadi salam waras aja. Kalau saya bos, santai menanggapi orang yang namanya orang live streamingnya itu hanya yang dibahas Widya. Kenapa dia nggak pernah bahas tentang ya orang DPO, tercatat 7 orang DPO yang melakukan pembunuhan seorang suaminya, ya kan? Kalau yang namanya aktor-aktor tentang Pina dan Eki ini banyak peranannya, ya kan? Pembelian saksi itu banyak sekali. Apa kalian maksud saya ini disuruh beli juga sama mereka? No way. Paham ya sampai di sini ya? Salam waras aja. Ini baru salam waras buat kalian semua. Bisa ngalahin
Widya, oh silakan, tidak bisa kalahin Allah. Ya, ingat itu. Saya ingatkan sekali lagi.